Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu persoalan mengapa di dalam proses terapi ruqyah syariah ini selalu diawali ataupun diiringi dengan persoalan yang berkaitan dengan masalah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, di dalam proses terapi ruqyah syariah memang kita selalu mengawali dengan bacaan-bacaan seperti istighfar dan bacaan-bacaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita ajarkan di antaranya adalah astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui para hadirin sekalian bahwa bertobat ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Karena dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu upaya untuk mensucikan diri. Dan perkara taubat merupakan perkara yang disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dan para hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui, karena taubat adalah upaya untuk menghentikan dari segala bentuk perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jika seandainya dia belum mau bertaubat, jika seandainya dia tidak mau bertaubat, maka dia tetap dengan keadaan melakukan kezaliman. Makanya untuk menghentikan segala bentuk kezaliman, segala bentuk perbuatan dosa dan sebagainya, maka tidak lain tidak bukan adalah dengan metode bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui para hadirin sekalian bahwa tidak ada yang dapat mengampuni segala bentuk perbuatan dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang dapat mengampuni segala bentuk perbuatan dosa, menghapus segala bentuk perbuatan dosa illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk permohonan pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tujukan dengan hati yang penuh dengan keikhlasan sebagai upaya pembersihan jiwa ataupun tazkiyatun nafs. Para hadirin sekalian, adapun berbagai macam unsur penyakit, baik gangguan jin, sihir, gangguan ain, ataupun berbagai macam musibah-musibah yang terjadi, ya, baik penyakit secara medis maupun secara non medis, bisa saja dikarenakan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Apalagi para hadirin, ketika seorang mengalami suatu penyakit, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita ini yang mendatangi para dukun, yang menggunakan jimat-jimat, yang menggunakan tangkal-tangkal. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang kadang tergolong dalam perbuatan dosa besar, yang kadang ia tidak ketahui, dan begitu juga dengan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Maka awali dalam proses terapi ruqyah syariah ini, memang kita tekankan dalam persoalan ini adalah berkaitan dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun para hadirin, kita kaitkan dalam persoalan ini yaitu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses terapi ruqyah syariah, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Apapun yang menjadi penghalang-penghalang pada saat terapi ruqyah syariah, Allah angkat segala penghalang-penghalang itu, sehingga dengan bacaan-bacaan Quran yang disertai dengan pertaubatannya kepada Allah serta memohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam proses terapi ruqyah syariah, sehingga apa yang menjadi harapan yaitu bahwa Al-Qur'an sebagai kesembuhan, ya, mencapai kesembuhan menjadi suatu tujuan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Oleh karena itu para hadirin sekalian, kalau dilakukan proses terapi ruqyah syariah tanpa disertai dengan tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa, dengan metode taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dalam proses terapi ruqyah tidak mencapai kepada tahap yang benar-benar maksimal sebagaimana yang kita
harapkan biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin sekalian, alhamdulillah kebanyakan persoalan-persoalan yang kita lakukan dengan proses bacaan taubat ataupun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang didapatkan dari pasien itu adalah kesembuhan biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kalau memang disertai dengan hati yang penuh dengan kesungguhan, dengan penuh keikhlasan, dan tidak ada persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya manusia ketika ditimpa suatu musibah, suatu problema, suatu persoalan dalam hidup dan kehidupannya, terkadang ada persangkaan-persangkaan buruk yang muncul pada diri mereka. Padahal di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku," kata Allah, "tergantung daripada persangkaan hambaku. Jika persangkaan hambaku baik, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan persangkaan baik itu. Dan sebaliknya, jika seandainya dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh sesuai dengan persangkaan buruk yang ia lontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa kita, dan kita harus yakini bahwa Allah Maha Pengampun dan begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuban jami'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi mereka yang melakukan perbuatan dosa pada hakikatnya adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang melampau. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La taqnatu mir rahmatillah." Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, asalkan kita taubati ini dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ketika seorang mengawali dalam proses terapi ruqyah syariah dengan terapi taubat, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menjadi penghalang-penghalang, termasuk dari berbagai macam penyakit yang dialami oleh pasien tadi, biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, akan Allah hilangkan segala bentuk gangguan tersebut ataupun penghalang-penghalang tersebut. Karena insya-Allah Al-Quran mampu dijadikan sebagai metode terapi pengobatan, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat, kemudian petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah adalah meyakini bahwa Al-Quran itu boleh dijadikan sebagai terapi pengobatan untuk menyembuhkan dari berbagai macam penyakit, baik penyakit medis maupun secara non-medis, baik penyakit jiwa maupun penyakit secara fisik. Mungkin ini para hadirin sekalian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, terutama di dalam proses terapi ruqyah syariah, untuk senantiasa menyucikan diri, membersihkan diri dengan cara yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.